Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kera raksasa putih itu tiba-tiba membeku dan ketakutan. Melihat di kejauhan, Su Yi melihat ke atas. Tuan Api. Su Yi bertanya. Anda tahu saya? Wanita yang duduk di bahu kera raksasa itu menjadi tenang. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih dan alis yang indah. Bahkan jika dia menyamar sebagai seorang pria, dia masih terlihat seperti gadis pinting. Ketika orang biasa melihatnya, mereka takut tidak dapat menghubungkannya dengan identitas penatua tertinggi Sekte Tianyin, Li Huo Zhenjun. Ketika saya berada di stasiun Dazulong Qiao, saya memotong seutas jiwa Anda yang tersembunyi di tubuh kucing hitam, dan saya secara alami mengingat napas Anda. Su Yi berkata, dia sudah melintasi langit dan berjalan di atas laut. Saat dia mendekat, rambut kera raksasa putih 9 zang itu berdiri tegak, dan dia menjadi waspada, seolah-olah menghadapi musuh besar. Wanita itu menepuk kepala kera raksasa itu dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Jangan takut." Saat dia berbicara, dia memandang Su Yi yang mendekat, dan berkata, "Apakah kamu ingin menjagaku juga, sesama Taois?" Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya tidak mengerti, dikatakan bahwa kamu belum kembali ke Daxia, mengapa kamu di sini lagi?" "Ya, bukankah Lu Yun berarti kamu telah kembali ke Daxia?" Di kejauhan, angin perdagangan bunga datang dengan tergesa-gesa. Matanya yang indah menatap Raja Sejati Li Huo, tidak hanya dia tidak takut, tetapi nadanya bahkan memiliki sedikit pertanyaan. Su Yi melirik Hua Tradefeng. Di awal Villa Tian Sui di luar Kabupaten Dongfu, Hua Xinfeng menggunakan tanda Lu Yun, murid kedua Raja Sejati Lu Huo, untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Pada saat itu, Su Yi juga bertanya apakah dia akan khawatir bahwa setelah diketahui oleh Raja Sejati Lu Huo, dia akan menyelesaikan akun dengannya. Angin perdagangan bunga tidak peduli, mengatakan bahwa penguasa api yang sebenarnya telah kembali ke Daxia. Tapi sekarang sepertinya ada yang tidak beres. Pada kera raksasa putih, Zhenjun Huo memandangi angin perdagangan bunga sejenak, dan sepertinya datang tiba-tiba bangkit, melompat turun dari bahu kera raksasa, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum. "Nona, teknik transfigurasi Anda sangat menakjubkan sehingga saya tidak langsung mengenalinya." Merindukan. Su Yi memikirkannya, dan segalanya tampak semakin menarik. Saya melihat Hua Tradefeng melirik Su Yi, dan menghela nafas, jika saya tidak khawatir disalahpahami oleh Su Gongzi, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengeksposnya kepada Anda. Berbicara, dia mengangkat wajah kecilnya, menatap Su Yi dengan mata cerah, dan berkata dengan malu, "Tuan Su, bukan karena saya sengaja menyembunyikannya, tetapi saya pikir operasi ini tidak akan bertemu dengan Tuan Sejati Li Huo, itu sebabnya dia menggunakan tangan Lu Yun. Tanda untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Sejati Li Huo tidak pergi." Suara itu memiliki sedikit ketidakberdayaan dan gangguan. True Monarch Li Huo berkata sambil tersenyum, "Nona, berita kepulangan saya ke Daxia harus diberitahukan oleh Lu Yun, tetapi Lu Yun sendiri tidak tahu, saya hanya memainkan sedikit trik untuk membantu. Inisiatif untuk menunjukkan jejaknya. Tercela." Flower Threadwind berkata dengan kejam. Raja Sejati Li Huo tidak setuju dan berkata sambil tersenyum, "Nona harus tahu bahwa alasan mengapa saya datang ke Dakin adalah karena saya ingin menjelajahi beberapa tempat kesempatan yang aneh dan tidak biasa, tetapi yang lebih penting, saya berjanji kepada ayahmu bahwa ketika saya melihat Anda, aku akan mengantarmu pulang." Angin perdagangan bunga mencibir, "Apakah kamu pikir aku akan berjanji untuk pergi bersamamu?" Senyum pada Raja Sejati Li Huo memudar, dan dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Nona, Anda telah jauh dari rumah selama 9 tahun, sebelum berubah, saya tidak keberatan menutup mata dan membiarkan Anda membiarkan emosi Anda lakukan apa yang kamu suka di dunia ini, tapi sekarang berbeda." "Apa bedanya?" Angin perdagangan bunga mengerutkan kening. True Monarch Li Huo berkata dengan tatapan serius, "Kamu akan tahu jika kamu pulang denganku, jika kamu menolak, atau jika kamu sembrono. Anda akan menyesalinya seumur hidup." Angin perdagangan bunga terkejut,
dan ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu pergi dulu, aku ingin mengobrol dengan Su Gongzi sendirian." Raja sejati Huo Huo dengan senang hati setuju dan membawa kera raksasa putih untuk menjauh dari daerah ini. Tuan Muda Su. Hua Xinfeng menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menghadapi tatapan Su Yi, dan berkata, "Aku pergi." Su Yi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu terlihat sangat bersalah?" Hua Tradefeng tertegun sejenak, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ya, saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa? Saya sedikit gelisah." Su Yi berkata, "Oke, apa yang ingin kamu katakan? Bahkan jika kamu mengatakannya, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa intinya adalah aku tidak dapat menerima pengkhianatan. Aku tidak peduli dengan hal-hal lain." Hua Tradefeng tampak lega, mengedipkan matanya yang dalam dan indah, dan berkata, "Bagus, saya pikir Anda akan menyalahkan saya karena menyembunyikan identitas saya." Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Bagaimana jika kamu adalah putri Kaisar Daxia, itu tidak lebih dari sebuah identitas. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Angin perdagangan bunga tersedia. Dia juga memiliki Su Yi. Ini bukan apa-apa selama mereka tidak menyentuh garis bawah." Hua Xinfeng tertegun sejenak, lalu dia tertawa bahagia, matanya seperti bintang, dia menatap Su Yi, dan berkata, "Tuan Muda Su, saya tidak akan pernah melupakan Anda dalam hidup saya, dan saya percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." Mata gadis itu penuh dengan senyuman. Su Yi menghela nafas pelan, "Jika kamu tidak terlihat seperti ini, kamu pasti akan membuatku merasa lebih baik." Hua Xinfeng berkata dengan tercengang, "Tuan Muda Su begitu memperhatikan penampilan seorang wanita. Jika itu pria lain, saya takut dia akan menyangkalnya, atau menjelaskannya dengan cepat." Tapi Su Yi tidak, dia menjawab tanpa berpikir, "Tentu saja." Segera, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hei, Tuan Muda Su benar-benar tidak sebanding dengan pria biasa manapun di dunia ini." Setelah jeda, dia berkata dengan lembut, "Ketika kita bertemu lain kali, saya akan minum dengan putra dalam identitas saya yang sebenarnya." Setelah berbicara, Hua Xinfeng mengeluarkan liontin batu giok ungu dan menyerahkannya kepada Su Yi, "Tuan Muda Su, ini adalah tanda saya, jika Anda datang ke ibu kota Kekaisaran Xia Besar, kota Jiuding, di masa depan, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Yang ingin kamu lakukan, dengan liontin batu giok ini untuk pergi ke Menara Yunze, seseorang akan melakukan yang terbaik untuk melayani putranya. Lipat ganda, berikan liontin giok kepada Su Yi, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, dengan liontin giok ini, Anda dapat melihat saya lagi." Su Yi tidak menolak, tetapi ketika dia mengambil liontin batu giok ini, matanya tidak bisa menahan warna yang aneh. Naga Sparrow. Liontin giok ini diukir dengan totem burung naga. Tiba-tiba, Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Jika liontin giok burung pipit naga ini adalah tanda dari keluarga Hua Tradefeng, maka keluarga yang dimilikinya tidaklah sederhana. "Tuan Api Ungu, kita bisa pergi." Flower Threadwind berteriak ke kejauhan. Tuan sejati Li Huo mendekat dan berkata dengan lega, "Nona, Anda akhirnya dewasa dan tahu pilihan apa yang harus dibuat." Angin perdagangan bunga cemberut, tidak berkomitmen. Raja sejati Li Huo menundukkan kepalanya ke arah Su Yi dan berkata, "Teman, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang selirku." Su Yi berkata, "Katakan saja secara langsung." Raja sejati Li Huo mempertimbangkan sejenak, dan berkata, "Dengan latar belakang dan kultivasi sesama Taois, jika Anda tetap di Dazhou, seperti seekor naga yang terperangkap di dalam kawanan, ia ditakdirkan untuk tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan ambisinya. Sekarang, Daxia akan mengadakan konferensi lantai Dharma dalam 5 bulan. Saya menantikannya. Taois dapat berpartisipasi di dalamnya, dan hanya Daxia yang dapat membuat rekan Taois berada di atas jalan dan memiliki peluang lebih lanjut." Konferensi Valantai. Su Yi ingat bahwa Raja Yuliu Yuesi-chan telah mengundangnya ke Daxia untuk menghadiri acara kultivasi besar yang diselenggarakan oleh Kaisar Daxia sendiri.
Raja sejati Li Huo berkata dengan lembut, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke kota Jiuding kapan saja. Pada saat itu, selir bersedia mengatur semua hal untuk sesama Taois. Dengan kekuatan sesama Taois, Anda dapat melakukannya. Mudah bersinar di konferensi lantai Dharma. Biarkan. Su Yi berkata dengan santai. Kuat Radefeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Su, Anda mungkin tidak peduli untuk menjadi pusat perhatian di konferensi lantai Dharma, tetapi selama Anda mendapatkan Sumi Talisman di konferensi lantai Dharma, Anda dapat pergi ke Sumi Xiandao. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbisik, sejauh yang saya tahu, ada kemungkinan besar bahwa ada rahasia yang terkait dengan Dark Ancient Forbidden, yang tersembunyi di tempat itu. Jika Anda melewatkannya, itu akan sangat disayangkan. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hua Xinfeng. Wanita ini sebenarnya tahu beberapa rahasia yang berkaitan dengan Sumi Xiandao. Ini tidak mudah. Setelah memikirkannya, Su Yi mengangguk dan berkata, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Angin perdagangan bunga melambaikan tangan dan pergi dengan True Lord Durian Fire. Menyaksikan sosok mereka menghilang ke laut yang luas, Su Yi menundukkan kepalanya, memandangi liontin batu giok Dragon Fins sejenak, dan berkata dalam hatinya, setelah semua hal diatur dengan benar, Anda memang bisa pergi ke Daxia untuk berjalan-jalan. Daxia, penguasa benua Changqing, memiliki kekuatan kultivasi yang makmur. Dibandingkan dengan satu, apakah itu Dazu, Dawei, atau Dakin, mereka semua seperti negara bola kecil, jauh dari setara dengan Daxia. Setelah beberapa saat, Su Yi menyingkirkan liontin giok burung pipit naga, berbalik untuk melihat pintu masuk reruntuhan menara pedang, dan melambaikan jubah lengan bajunya. Oh! Portal pintu masuk seperti pusaran menghilang tanpa suara, seperti menguap dari dunia. Su Yi, yang dapat memegang segel tulang putih, dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Tempat ini bisa digunakan sebagai tempat meditasi di masa depan. Su Yi diam-diam berkata. Selanjutnya, dia melihat ke bawah ke laut tidak jauh, dan sudut bibirnya terangkat samar, berkata. Ini sudah di sini, kenapa kamu tidak keluar? Di kedalaman laut, Ge Qian, yang telah menggunakan seni Shutdown Xuan Wuqi untuk menahan napas, membeku di seluruh tubuh, dan jantungnya bergetar. Orang ini benar-benar bisa melihat jejaknya. Orang tua, keluar dan katakan padaku apa yang harus dilakukan. Ge Qian benar-benar panik. Sebelumnya, dia menyaksikan bagaimana Su Yi membunuh makhluk-makhluk menakutkan itu, dan dia sangat terkejut, dan dia sangat iri pada Su Yi. Tidak ada jawaban di lautan pengetahuan untuk waktu yang lama. Ge Qian tertegun dan hampir berteriak padanya. Orang tua ini biasanya memiliki wajah arogan yang membenci para pahlawan dunia. Tapi sekarang, dia sangat pengecut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia hanya meringkuk di sana, tidak bergerak. Jangan salahkan aku jika kamu tidak keluar lagi. Kemudian, masih khawatir, dia mengeluarkan sepasang pelindung jantung dan meletakkannya di dadanya, mengenakan sepasang pelindung pergelangan tangan. Akhirnya, dia menyentuh lapisan pelindung roh di dalam jubah Tao Xing Huang, dan meletakkan tangan kirinya di sabuk giok di pinggangnya. Sabuk giok adalah perangkat penyimpanan, dan ada segala macam cara menyelamatkan jiwa. Ge Qian yakin bahwa bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator spiritual yang hebat, dia akan dapat menggunakan harta pertahanannya untuk bertahan hidup. Tetapi ketika dia berpikir untuk menghadapi Su Yi, dia masih merasa sedikit bersalah. Lupakan, ayo cepat, ini masalah besar, Tuan Muda, gunakan lelaki tua itu di lautan pengetahuan sebagai perisai. Ge Qian mengertakkan gigi, dan sosoknya tersapu dari dasar laut. Senior Su memiliki kekuatan besar dan mata seperti obor, dan dia bisa melihat tempat persembunyian generasi muda secara sekilas, membuat generasi muda kagum. Posturnya sangat rendah, dan dia secara langsung menganggap dirinya sebagai junior, dan kata-katanya penuh dengan pujian, keheranan, kekaguman, dan emosi lainnya. Penampilan penasihat hukum benar-benar sempurna. Su Yi tidak bisa membantu tetapi terkejut untuk sementara waktu, dan berkata dengan bingung, kamu adalah sekte bela diri bawaan,
tetapi kamu dapat menggunakan metode menahan nafas untuk menyembunyikan kekuatan rasa spiritual dari kultivator spiritual. Kamu bukan orang biasa. Tapi kenapa? Kamu terlihat sangat pemalu. Ge Qian dengan cepat menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangan kanannya, dan berkata, di depan senior seperti senior Su, junior ini tidak bisa tidak gugup. Su Yi tertawa dan berkata, siapa namamu? Ge Qian. Ge Qian menjawab dengan cepat. Jadi kamu adalah murid Ge Changling, tidak heran. Su Yi terkejut. Dia telah mendengar dari Ge Changling sejak lama bahwa muridnya sangat berhati-hati. Senior Su mengenali Tuan Junior. Ge Qian sangat gembira. Bagus. Su Yi mengangguk dan berkata dengan setengah tersenyum, saya juga mendengar bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Anda, dan diduga bahwa Anda telah mewarisi semacam warisan kuno, dan kemungkinan besar Anda memiliki rahasia lain. Tiba-tiba, Ge Qian berkeringat deras, wajahnya berubah, dan Ai bertanya, apakah itu berarti senior Su curiga bahwa akulah yang mengambil rumah itu? Su Yi tersenyum dan berkata, saya memiliki keraguan sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya melihat Anda, saya telah memastikan bahwa Anda tidak dibawa pergi. Ge Qian menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu junior bisa yakin. Oke, masalahnya selesai, saya berencana untuk kembali ke Dazhou, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Su Yi bertanya. Ge Qian menggelengkan kepalanya tanpa sadar, sungguh lelucon, jika mungkin, dia lebih suka tidak bertemu Su Yi selama sisa hidupnya. Orang ini terlalu berbahaya. Sepertinya dia merasa bahwa dia menolak terlalu cepat. Ge Qian dengan cepat menambahkan, senior Su, jangan salah paham, junior hanya memiliki hal-hal penting lainnya dan memutuskan untuk pergi ke Daxia sebentar, dan aku tidak berencana untuk kembali ke Daxia untuk saat ini. Minggu. Daxia, tidak apa-apa, lakukan saja sendiri. Berbicara, Su Yi berbalik. Dia secara alami melihat sekilas bahwa Ge Qian aneh, tetapi dia tidak terus mencoba demi magang pihak lain. Sampai dia melihat sosok tinggi Su Yi menghilang, Ge Qian menegakkan tubuh setelah waktu yang lama, menghela nafas panjang, dan bergumam. Biarkan aku pergi dengan mudah. Berbicara, dia merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, meskipun saya sedikit pengecut, setidaknya saya bisa hidup lebih lama, ini. Bukankah itu yang saya miliki? Telah meminta jalan dao besar, bukan untuk menjadi terkenal di dunia, tetapi untuk dapat hidup selamanya. Malu. Di lautan pengetahuan, suara lelaki tua itu terdengar, dan dia membuat kalimat sarkastik. Ge Qian melompat dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, orang tua, mengapa kamu tidak bermain sekarang? Seperti orang tua yang hanya menelan napas, dia ingin menyusut menjadi bola. Yang benar-benar memalukan adalah kamu. Bodoh. Jika aku tidak menahan napas, aku pasti akan diperhatikan dengan nama keluarga Su. Pada saat itu, tidak masalah jika aku tidak beruntung. Setelah itu, siapa yang akan mengajarimu dan memberimu nasihat? Lelaki tua itu mendengus dingin, oke, jangan bicarakan ini, kamu baru saja bilang akan pergi ke Daxia. Bagus. Ge Qian menggertakkan giginya, jika ada kesempatan, saya tidak keberatan pergi ke konferensi Vanalandai. Oh, ada sesuatu yang diinginkan. Orang tua itu heran. Aku memikirkannya, dunia ini semakin bergejolak dan berbahaya, dan ada banyak orang berbakat di Daxia, dan yang kuat seperti hutan, bahkan jika langit runtuh, beberapa orang akan mendukung terlebih dahulu, dan aku hanya menyimpannya. Low profil beberapa, seharusnya tidak ada bencana. Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini disebut naungan di bawah pohon besar. Dengan pohon yang menjulang tinggi di Daxia, itu cukup untuk melindungiku dari angin dan hujan. Orang tua itu tercengang, dan kemudian dia akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa Ge Qian pergi ke Daxia adalah untuk mengejar keberuntungan dan menghindari kejahatan, dan terus hidup. Kamu benar-benar pengecut sampai mencapai puncak. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata. Ge Qian mengabaikannya, menoleh dan pergi, berjalan terburu-buru, seolah-olah dia putus asa, dan tidak ingin tinggal di laut ini sejenak. Di laut tanpa batas, Su Yi memamerkan lengan bajunya dan berjalan bersama Ling Su.
Begitu dia meninggalkan daerah di mana reruntuhan Kungsian Jianlou berada, Su Yi melihat beberapa aura milik para pembudidaya di sepanjang jalan. Para beku ini bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Terutama ketika mereka melihat sosoknya, mereka semua menurunkan alis mereka dan menahan napas, tidak berani mengeluarkan udara, dan tampak seperti akan melarikan diri kapan saja. Su Yi mengabaikannya. Selama pertempuran, dia memperhatikan bahwa ada banyak biksu di daerah laut terdekat. Karena para pembudidaya ini tidak terlibat di masa lalu, bagaimana Su Yi bisa peduli? Hah! Tiba-tiba, Su Yi memperhatikan dua sosok yang dikenalnya di laut yang jauh, mendekatinya. Itu adalah Tuan Yunlang dan Lan Su. Kalian berdua juga ada di sini. Su Yi bertanya. Tuan Yunlang pertama-tama mengepalkan tinjunya untuk menyambutnya, dan berkata dengan malu, Lan Su dan saya telah berlama-lama di perairan terdekat selama beberapa hari, dan kami tidak berani mendekat, jadi kami hanya bisa menonton dari kejauhan. Su Yi mengangguk dan berkata, masalahnya sudah selesai, apakah kalian berdua ingin kembali bersama? Merupakan suatu kehormatan untuk berjalan dengan sesama Taois. Tuan Yunlang tersenyum dan setuju. Su Yi sangat menyadari bahwa guru Yunlang berbeda dari sebelumnya, dan ketika menghadapi dirinya sendiri, dia membawa rasa kagum yang tidak ada sebelumnya. Melihat Lan Su lagi, dari saat kami bertemu, di wajah yang halus dan cantik seperti pisau dan kapak, ada ini. Trans yang berkepanjangan. Nona Lan Suo, ada apa denganmu? Su Yi bertanya. Hah, tidak ada. Lan Su menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, seperti terbangun dari mimpi. Tuan Yunlang menghela nafas dalam hatinya, dia mengerti perasaan Lan Su. Baru saja, mereka melihat dari kejauhan bagaimana Su Yi melewati kesengsaraan dan membuktikan Tao, dan juga melihat bagaimana setiap makhluk menakutkan dibunuh oleh Su Yi. Kejutan semacam itu membuat Yang Mulia Yunlang merasa tidak nyata seperti mimpi, apalagi Lan Su. Ngomong-ngomong, Saudara Su, sebelumnya, banyak biksu memasuki reruntuhan menara pedang abadi sepertimu, tetapi mereka tidak pernah muncul. Mungkinkah kecelakaan? Lan Su menjadi tenang dan bertanya dengan keras. Semua mati. Su Yi Dao. Tuan Yunlang dan Lan Su saling berpandangan, dan hati mereka bergejolak lagi. Benar saja, Qin Dongsu dan praktisi top lainnya di Dakin semuanya menderita. Lan Su tampak tidak percaya dan bertanya, bahasa Sang Luo juga mati. Su Yi mengangguk dan berkata, ya, saya ingat, bukankah dia selalu menentang Anda, dia meninggal, Anda seharusnya bahagia. Lan Su tertawa dan berkata, aku sangat terkejut sampai tidak percaya. Ayo, pergi dari sini dulu. Berbicara, Su Yi berjalan ke depan. Tuan Yunlang dan Lan Su mengikuti. Di tengah jalan, Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Metode menahan napas yang digunakan Gekian sebelumnya tampaknya merupakan metode menahan napas di Xuanwu Zenki Sutra. Semakin dia memikirkannya, semakin Su Yi merasakan hal yang sama, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan sedikit, mungkinkah Xuan Ning? Meskipun Xuan Ning adalah keturunan dari garis keturunan Xuanwu, dia mengikutinya di usia muda, dan Sutra Xuanwu Zenki, yang dia latih diciptakan untuknya sendiri berdasarkan bakat garis keturunannya. Ribuan tahun perbaikan terus-menerus akhirnya membentuk warisan Tao yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa selain dia dan Xuan Ning, murid-murid lain di sekitarnya tidak tahu kitab suci ini. Tapi sekarang, Gekian memiliki aura misterius yang diduga sebagai Xuanwu Zenki Sutra, bagaimana bisa Su Yi tidak terkejut? Sebelumnya, saya lalai. Seharusnya saya melihat lebih dekat detail putra Gekian. Dengan cara ini, kebenaran bisa terungkap. Su Yi menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, saatnya untuk kembali. Dengan temperamen hati-hati Gekian, saya khawatir dia telah melarikan diri tanpa jejak. Selain itu, Su Yi juga sedikit tidak yakin apakah metode menahan napas yang digunakan Gekian terkait dengan Sutra Xuanwu Zenki, dan segera dia terlalu malas untuk memikirkannya lagi. Lupakan hal-hal. 2 hari kemudian. Di luar Kabupaten Dongfu, di tepi Laut Cina Timur. Su Yi, Tuan Yunlang dan Lan Su berkumpul. Rekan Taois Su, bagaimana kalau pergi ke restoran di kota untuk minum bersama?
Tuan Yunlang tersenyum dan mengundang. Lan Su juga menatap Su Yi dengan tatapan penuh harap. Su Yi memikirkannya dan setuju. Rombongan segera berjalan menuju gerbang kota. Tapi di tengah jalan, saya melihat sekelompok orang datang dari kejauhan. Dia dipimpin oleh seorang pria kurus berjubah hitam mengenakan mahkota bulu. Dari kejauhan, pria berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum, "Paman Tuan, gadis Lan Su, kamu bisa menunggu sampai kamu kembali." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.